Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu diksi, ejaan, dan kalimat efektif dalam pengembangan paragraf. Apa sih kira-kira diksi, ejaan, dan kalimat efektif itu? Diksi merupakan pemilihan kata untuk penyampaian gagasan secara tepat. Dengan kata lain, diksi adalah bagaimana kata dipilih untuk digunakan. Diksi dalam sebuah karya tulis ilmiah akan mempengaruhi kesan dan makna yang ditimbulkan. Menurut Kiraf, penggunaan atau pemilihan kata mencakup 3 masalah pokok. Yang pertama yaitu ketepatan pemilihan kata. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam ketepatan pemilihan kata. Yang pertama, kata bermakna denotasi dan konotasi. Kata bermakna denotasi yaitu kata yang mengacu pada gagasan tertentu yang bersifat faktual atau sebenarnya dan tidak mengandung makna tambahan. Sedangkan makna konotasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu makna konotasi positif dan negatif. Makna konotasi positif adalah makna tambahan dari makna kata sebenarnya yang bernilai rasa tinggi, baik, sopan, dan sejenisnya. Sedangkan konotasi negatif adalah kata yang memiliki makna kasar atau tidak sopan, bernilai rasa rendah, kotor, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu kata bersinonim. Kata bersinonim merupakan kata yang memiliki makna yang sama. Meskipun kata sinonim mengandung arti yang sama, namun berbeda pada nilai kata, sehingga tidak semua kata sinonim dapat digunakan dalam semua konteks. Yang ketiga yaitu penggunaan kata umum dan khusus. Perbedaan ruang lingkup acuan makna suatu kata terhadap kata lainnya menyebabkan lahirnya istilah kata umum dan kata khusus. Kata yang memiliki lingkup cakupan yang luas disebut kata umum, sedangkan kata yang memiliki lingkup cakupan makna yang sempit disebut kata khusus. Dengan kata lain, kata umum memberikan gambaran yang kurang jelas, sedangkan kata khusus memberikan gambaran yang jelas dan tepat. Oleh karena itu, kata khusus lebih sering dipakai daripada kata umum. Selanjutnya yakni kesesuaian pemilihan kata. Kesesuaian pemilihan kata adalah pilihan kata yang sesuai dengan perasaan pembaca dan tidak termasuk suasana pembaca. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kesesuaian pemilihan kata. Yang pertama yaitu menghindari bahasa yang tidak baku. Kedua, menggunakan kata ilmiah dalam situasi yang khusus saja. Yang ketiga, menghindari jargon atau slang. Yang keempat, tidak menggunakan kata percakapan. Yang kelima, menghindari penggunaan idiom. Yang keenam, menjauhkan kata yang artifisial. Pokok masalah yang ketiga yaitu keserasian pemilihan kata. Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Konteks pemakaian yang dimaksud berkaitan dengan faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Selanjutnya yakni kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penulis atau penutur, sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami gagasan yang terungkap dalam kalimat tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kalimat efektif. Yang pertama yaitu pilihan kata. Pilihan kata adalah salah satu kemampuan untuk mendapatkan penyusun kalimat efektif dengan tepat karena kata adalah unsur pembentuk kalimat sebagai alat pengungkap dan penerima gagasan.
Yang kedua yaitu 4 pemandu yang dapat digunakan sebagai pegangan, seperti apakah kata yang digunakan sudah mencerminkan gagasan yang diwakilinya. Lalu, apakah kata yang digunakan sudah sesuai dengan konteks penggunaannya? Dan apakah kata yang dipilih sudah sesuai dengan kelazimannya? Selanjutnya, apakah kata yang dipilih sudah digunakan secara konsisten? Yang ketiga yaitu pengembangan kalimat efektif. Kemampuan menyusun kalimat efektif menjadi salah satu kunci dalam menulis. Dan yang keempat yaitu syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif ada beberapa, yaitu tentang kebenaran struktur, kebenaran kaidah bahasa seperti kejelasan struktur, hubungan fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang kedua yaitu kecocokan konteks. Kecocokan atau kekompakan kalimat dalam konteks, baik konteks kebahasaan yakni kalimat yang mendahulunya, maupun dalam konteks non-kebahasaan seperti partisipasi komunikasi dan situasi komunikasi yang terdampak pada ragam bahasa yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu pengembangan paragraf. Paragraf adalah untaian kalimat, bagian tulisan atau wacana yang berisi gagasan atau gagasan dasar yang diungkapkan dalam kalimat topik, dan sejumlah gagasan pengembang yang diungkapkan dalam kalimat-kalimat pengembang. Paragraf berisi satu kalimat utama topik dan beberapa kalimat penjelas, yaitu kalimat pendukung. Bahasan pokok kita yang selanjutnya yakni tentang kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan dalam paragraf. Adapun beberapa aspek dalam pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu kesatuan dalam paragraf mengandung makna kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf selalu relevan dengan topik yang dikembangkan. Dengan kata lain, sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan apabila kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut saling berkaitan, mendukung satu ide pokok. Langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah adanya kemampuan untuk merangkai kalimat sehingga berkaitan satu sama lain, sehingga akan logis dan serasi. Lalu, gunakan kata penghubung yang dapat membuat kalimat saling berkaitan. Aspek yang kedua yaitu kepaduan dalam paragraf ditandai dengan adanya hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf. Hubungan timbal balik tersebut berfungsi untuk membangun paragraf yang koheren sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang dimaksud kesatuan adalah tiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama. Kalimat utama yang diletakkan di awal paragraf bisa kita sebut dengan paragraf deduktif, sedangkan kalimat utama yang diletakkan di akhir paragraf bisa kita sebut dengan paragraf induktif. Untuk aspek selanjutnya dalam pengembangan paragraf adalah kelengkapan sebuah paragraf ditandai dengan hadirnya kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang beberapa jumlah kalimat penjelas dalam paragraf. Agar sebuah paragraf dikatakan lengkap, sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap untuk menunjukkan pokok pikiran atau kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas yaitu berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Selanjutnya itu, kalimat penjelas berarti apabila dihubungkan dengan kalimat-kalimat di dalam paragraf. Kemudian kalimat penjelas sering memerlukan bantuan kata penghubung, baik kata penghubung antar kalimat maupun kata penghubung intra kalimat. Untuk bahasan pokok kita selanjutnya yaitu tentang macam-macam paragraf langsung, rampat, pembuka, penghubung, dan penutup. Yang pertama yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Berkaitan dengan itu, paragraf ini berfungsi untuk memberi tahu latar belakang, masalah tujuan, dan anggapan dasar. Pengantar yang baik dapat mengetuk hati dan memperoleh simpati, menggugah minat dan gairah orang lain untuk mengetahui lebih banyak. Yang
Yang kedua yakni paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dengan paragraf penutup. Paragraf penghubung merupakan isi permasalahan yang diuraikan di dalam karangan. Oleh karena itu, paragraf penghubung disebut pula paragraf isi. Masalah ini berisi kesimpulan dari paragraf yang akan diuraikan terdapat dalam paragraf penghubung. Untuk yang nomor 3 adalah paragraf penutup. Paragraf penutup mengakhiri sebuah karangan. Paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Paragraf penutup juga dapat berisi penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Paragraf penutup yang berisi mengakhiri sebuah karangan tidak boleh terlalu panjang. Namun, tidak berarti paragraf ini dapat tiba-tiba diputuskan begitu saja. Nomor 4 yaitu paragraf lantas atau langsung. Paragraf dimulai dengan pernyataan tentang pokok bahasan atau kalimat topik, sehingga paragraf menyampaikan informasi secara lugas kepada pembaca. Kalimat-kalimat berikutnya merupakan rincian untuk memperjelas paparan atau memperkuat argumentasi terhadap pokok bahasan deduktif. Yang nomor 5 yaitu paragraf rampat. Pokok bahasan pada paragraf rampat terdapat pada bagian akhir setelah didahului dengan serangkaian rincian. Paragraf rampat mengajak pembaca secara induktif menarik kesimpulan berdasarkan fakta atau pendapat yang diketengahkan sebelumnya. Adapun hal yang harus diperhatikan atau dilarang saat menulis kalimat atau paragraf. Yang pertama yaitu kata yang tidak boleh ada di awal kalimat atau paragraf, seperti kata konjungsi koordinatif. Contohnya yaitu atau, tetapi, melainkan, dan sedangkan. Yang selanjutnya yaitu angka yang ditulis dengan nominal tidak boleh diletakkan pada awal kalimat. Jika angka tersebut terdiri atas 2 angka, maka boleh diletakkan di awal kalimat, tetapi ditulis dalam bentuk ejaan. Sebaliknya, jika angka terdiri atas 3 angka atau lebih, maka tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Yang nomor 2 yaitu hal yang harus dihindari ketika membuat paragraf. Yang pertama, paragraf tidak boleh terlalu panjang. Panjang paragraf yang wajar antara 5-18 baris. Nomor 2, paragraf harus menghindari kalimat sumbang. Kalimat yang tidak ada sangkut pautnya dengan inti permasalahan dalam paragraf. Yang nomor 3, paragraf tidak boleh mengandung lebih dari 1 kalimat topik. Selanjutnya, di sini kami akan membahas tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu tentang pemakaian huruf. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Yang kedua yaitu huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf. Yang ketiga yaitu huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf. Yang keempat yaitu huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 difton yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal. Yang kelima yaitu gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat gabungan huruf konsonan. Yang keenam yaitu huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, dan nama tempat.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, atau hari raya besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk, yang tidak terletak di posisi awal. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan. Yang nomor 7 yakni huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring juga dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ke-8 yakni huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal juga dapat digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Untuk bahasan kita selanjutnya yakni tentang penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Yang nomor 2 yakni kata berimbuan. Imbuan awal, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhir ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Lalu, bentuk berkaitan ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Yang nomor 3 yakni bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang nomor 4 yakni gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmu', termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Serta gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Dan gabungan kata yang penulisnya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran, serta gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkaian. Dan gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkaian. Yang nomor 5 yakni pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Dan jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Dan jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan kedua. Pemenggalan kata turunnya sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Yang keenam yakni kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang nomor 7 adalah partikel. Partikel la, ka, dan tan ditulis
partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang nomor 8 yaitu singkatan atau akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah atau ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Lambang kimia, singkatan satuan ukur, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal, setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Nomor 9 yakni angka dan bilangan. Angka Arabad atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Bilangan dengan teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kali ditulis dengan huruf, kecuali jika dicapai secara berurutan seperti dalam perincian. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, dan kamar. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan dengan 2 cara, yaitu bilangan utuh dan bilangan pecahan. Yang nomor 10 yakni kata ganti, ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Yang nomor 11 yakni kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Untuk pembahasan kita yang selanjutnya yakni tentang pemakaian tanda baca. Yang pertama yakni tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhiran dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Yang kedua yakni tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun. Tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru, seperti oh ya, wah, aduh, atau hai, dan yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, di, atau nak. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki.
Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikuti untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat di awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Yang ketiga yakni tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang keempat yakni tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diakui pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika penjelasan merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik dua juga dipakai di antara jilid atau nomor halaman, surat dan ayat dalam ayat suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Nomor 5 yakni tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk memadai bagian kata yang dipenggal oleh penggantian baris. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dengan kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Tanda hubung digunakan untuk merangkai se dengan kata bagian yang dimulai dengan huruf kapital, ke dengan angka, angka dengan an, kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital, kata dengan kata ganti Tuhan, huruf dan angka, kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Tanda hubung digunakan untuk memadai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Yang nomor 6 yakni tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangku kalimat. Tanda pisah digunakan untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau ke. Yang nomor 7 yakni tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dibuktikan kebenarannya. Yang nomor 8 yakni tanda seru. Tanda seru digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Nomor 9 yakni tanda elipsi. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ada bagian yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak sesuai dengan dialog. Yang nomor 10 yakni tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang dikurung, dikenal atau kata mempunyai arti khusus. Tanda petik digunakan untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang nomor 11 yakni tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Yang nomor 12 yakni tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan kejelasan. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan yang bukan bagian kalimat utama. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks yang dapat dimunculkan atau dihilangkan.
Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda kerincian. Untuk nomor 13 adalah tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan naskah yang ditulis oleh orang lain. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Nomor 14 yakni tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi pengurungan atas kesalahan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Yang nomor 11 adalah tanda penyimpangan apostrof. Tanda penyingkat digunakan untuk menunjukkan menghilangkan bagian kata atau bagian angka dalam konteks tertentu. Pembahasan kita selanjutnya yakni tentang penulisan unsur serapan. Bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Inggris, Arab, Sanskerta, Cina, Portugis, dan Belanda. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, unsur asing yang sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, namun cara pengucapannya masih mengikuti cara asing. Yang nomor 2, unsur asing yang penulisannya serta pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu adalah hasil pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.